Halo anak-anak, Ibu senang bisa menjumpai kalian kembali. Baru saja Ibu menerima kabar dari kantor sekolah bahwa kalian ada teman baru. Nah, silahkan nak, maju ke depan, perkenalkan dirimu. Saya Bu. Ya, kamu anak baru kan? Iya Bu. Ngomong-ngomong, Ibu sudah tahu nama saya belum? Sekalian saja kamu perkenalkan dirimu kepada teman-teman dan Ibu di sini ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jack. Saya berasal dari Singapura dan lahir di sana. Namamu benar-benar Jack ya nak? Setelah kelas ini jangan keluar dulu ya. Ibu ingin mengobrol. Oke. Jack, namamu benar-benar Jack? Ya iya Bu. Masa ganteng-ganteng begini namanya Anita? Tapi dari laporan yang Ibu terima, namamu Joko Poniran Tukijan dan biasa dipanggil Joko. Bu. Dan kamu bukan murid pindahan dari Singapura, tapi kamu pindahan dari Singosari, Jawa Timur. Maaf Bu, soalnya nama saya kampungan. Saya takut tidak diterima sama teman-teman. Hei, siapa bilang namamu kampungan, nak? Kamu lupa ya? Bukankah presiden kita namanya juga Joko? Bukan apa nama kita yang membuat kita terhina atau terlihat hebat, tapi sikap kita. Apakah kita jujur, rendah hati? Apakah kita orang yang rajin belajar, suka menolong? Jika ya, apapun nama kita, dari manapun kita berasal, orang akan mengagumi kita dan menerima kita dengan tangan terbuka. Ibu, izin melaporkan. Ya, ketua kelas, silahkan. Nina baru saja kehilangan kotak pensilnya, Bu. Saya sudah membantu mencari, tetapi tetap belum ditemukan. Sudah cari di tas Nina? Di bawah kolong? Ada tidak? Anak-anak lain, coba perhatikan di sekitar kalian. Apa ada kotak pensil Nina? Aku sudah cari, tapi benar-benar tidak ada. Padahal tadi ada di atas mejaku sebelum aku ke toilet, Bu. Itu kan kotak pensil kesayangan aku. Hei, suara itu seperti suara kaleng kotak pensilku. Coba aku lihat. Tuh kan, ini kotak pensilku. Tuh, ada tulisan JK. Ini nama kakekku, Joseph Clara. Masa sih? Ini kan kotak pensil aku. Tidak mungkin, kotak ini kan warna pink. Masa kamu cowok pakai barang warna pink sih? Bukan. Ini punyaku. Kan itu JK, Joko. Tadi pula nama kamu Jack kan? Kok sekarang jadi Joko? Sudah. Nina, Jack, setelah kelas ini, Ibu mau bicara sama kalian berdua. Teman-teman, atas nasihat Ibu Guru,
Izinkan saya berbicara saat ini. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu dan kepada teman-teman semua. Saya punya salah besar pada teman-teman. Meskipun ini baru hari kedua saya berada di kelas ini. Nama saya sebenarnya bukan Jack, tapi Joko Poniran Ukijan. Dan saya biasa dipanggil Joko. Saya berasal dari Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya tidak berasal dari Singapura ya teman-teman. Saya sudah berbohong sama teman-teman karena saya kira teman-teman di Jakarta kan hebat-hebat, namanya modern-modern semua, seperti artis-artis yang ada di Amerika. Saya juga minta maaf, khususnya kepada Nina, karena ulah saya yang telah mengambil kotak pensil Nina. Jadi bagaimana, Bu? Apa Jack masih boleh bersekolah di sini? Kata ibuku, biasanya kalau orang sudah terbiasa bohong dan mencuri, sulit berubah. Memang ada yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Artinya, sekali kita kedapatan berbohong, maka orang tidak akan lagi percaya pada kita. Tapi anak-anak, ada Roh Kudus yang akan memampukan orang berdosa untuk berubah, sehingga ia dapat diselamatkan oleh Tuhan. Suatu malam, seorang imam menjumpai Tuhan Yesus. Ia kagum melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Tuhan Yesus pun berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. jadi anak-anak, orang berdosa bisa berubah. Kita semua akan ditolong Tuhan untuk berubah. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Memang, Jack ketahuan berbohong dan mencuri. Tapi ia dapat berubah dan ia akan diselamatkan karena pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak suka berbohong, apalagi mencuri. Tapi kalau kita sombong, tidak mau mengampuni, itu juga dosa namanya. Ada dosa yang ketahuan, ada juga dosa yang tidak ketahuan, yang lama-lama baru terbongkar. Orang sombong, meskipun dia tidak pernah mencuri dan berbohong, juga pasti tidak selamat ya, Bu. Orang yang diselamatkan Tuhan itu adalah orang yang mau taat pada firman Tuhan. Karena itu, ia perlu lahir baru, mengalami pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sama seperti ketika Adam diciptakan Tuhan, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam tubuh Adam. Demikian juga dengan kita. Kita menjadi manusia yang baru atau ciptaan yang baru karena kita membuka hati untuk firman Tuhan dan Roh Kudus agar bekerja di dalam hidup ini.
Anak-anak yang terkasih, kalau ada anak-anak yang kesulitan untuk berubah, kalian punya kebiasaan yang buruk. Tidak ada yang tahu kebiasaan kalian. Papa dan mama tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Iblis pun tahu. Karena itu, iblis berusaha keras supaya anak-anak tidak mendengar firman, tidak suka baca firman, dan tidak mengalami kehadiran Roh Kudus. Tapi Tuhan mau anak-anak bangkit. Anak-anak diselamatkan. Karena itu anak-anak, mintalah Tuhan menjamah hidupmu, membangkitkan gairah dan semangatmu untuk membaca firman dan menikmati Roh Kudus dalam doa-doamu. Maka kamu pun akan menjadi ciptaan yang baru, yang tidak lagi hidup dalam perasaan malu karena ketahuan berdosa, tidak lagi senang hidup jauh dari Tuhan, tidak suka lagi hidup dalam kebiasaan buruk. Tuhan pasti akan menolong anak-anak. Silahkan kalian menghubungi guru-guru sekolah minggu kalian. Atau mintalah papa mama untuk mendoakan kalian. Tuhan Yesus sedang dekat dengan anak-anak saat ini. Dia mau menjamahmu dan menjadikanmu sebagai manusia yang baru. Smile.